lagi bersama dengan Miss Yanima. Masa sebelum belajar kita mau berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Kami akan belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan berkati sampai selesai nanti. Amin. Minggu ini Memposa dan Miss Yanima mau ajak anak-anak mengenal binatang laut. Wah, Memposa, kita lagi di mana ya? Kita ada di tempat yang seru. Kita sedang berada di kapal selam. Wah, bagus sekali Kita ya. akan melihat apa ya di sini ya, Mem? Kita akan melihat binatang laut. Apa? Itu kok besar sekali? Tenang. Kita kan di dalam kapal selam. Oh, Nggak iya. mungkin dong kita digigit sama ikan itu. Itu ikan apa, Mem? Kok besar Itu sekali? namanya ikan hiu. Selain badannya besar, giginya juga tajam ya tuh. Biasanya makan apa ikan hiu itu? Makan daging. Wah. Terus itu juga, kok besar banget? Iya. Terus hampir sama seperti ikan hiu. Namanya itu ikan paus. Oh, ikan paus. Besar Dia sekali. juga makannya itu daging atau ikan-ikan yang lain. Wah, besar semua ya, Mem? Iya, kalau di dalam laut itu hati-hati loh ya, ada ikan yang buas, giginya tajam. Tinggalnya di dasar laut. Di dasar laut, dia memakan ikan yang lain. Mem, tapi Apa? itu loh, bagus ya. Transparan tapi. Iya, walaupun bagus, dan hati-hati loh ya. Itu binatang namanya ubur-ubur. Oh, ubur-ubur seperti Iya. film SpongeBob. Dia bisa menyengat loh itu. Wah, kalau saat itu sakit seperti kesetrum. Wah, hati-hati loh ya. Memposa, hari ini kita mau berpetualang kemana? Let's go! Halo anak Pot Indonesia yang hebat. Hari ini ketemu lagi bersama Mem Evi dan Mem Sinta. Hari ini kita sampai di Perhutani Kota Madiun. Apa singkatan dari Perhutani, Mem Sinta? Perhutani adalah perusahaan hutan negara Indonesia. Hari Kita mau ini apa ya? Kita mau berpetualang. Kita akan berkeliling di Perhutani yang ada di Kota Madiun. Anak-anak siap? Let's go. Ikut kami berpetualang. Let's go! Halo anak Pot Indonesia yang hebat. Hari ini Mem Evi dan Mem Sinta ditemani oleh seorang bapak. Kita mau kenalan dulu ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh kenalan dulu Pak. Namanya siapa? Nama saya Pak Yitno. Dengan Pak Yetno. Pak Yitno. Pak Yetno, kita sekarang kan ada di Perhutani ya Pak ya. Kira-kira Perhutani itu isinya apa
ya Pak ya? Anak-anak pengen tahu ya. Perhutani ini adalah bagian dari perhutani. Jadi perhutani itu adalah sebuah perusahaan kehutanan. Jadi perusahaan kehutanan yang tugasnya itu adalah menanam pohon, kemudian menjadikan pohon menjadi besar, kemudian menjadikan hutan, mengelola hutan di Jawa ini dan beberapa hutan di luar Jawa. Jadi fungsinya adalah bahwa perhutani ini perusahaan yang mengelola hutan, mulai dari bagaimana pengelolaan air, kemudian bagaimana menanam pohon, bagaimana pohon itu dikelola dan diproduksi menjadi bangunan-bangunan itu. Tetapi harus menanam itu, fungsinya adalah menanam, menjadikan bumi ini terlalu hijau. Wah, keren ya anak-anak. Menjadikan bumi hijau berarti kita harus menanam pohon. Pak, di sini apa kita bisa lihat hutan itu kira-kira seperti apa ya Pak ya? Ya, kita berada di salah satu tempat namanya Forestry Center atau pusat pendidikannya perhutani. Ini seluruh orang itu yang ada di perusahaan ini kalau belajar tentang hutan, termasuk orang luar ya di sini. Datang di sini. Di perhutani ini di namanya Pusdikbang SDM atau orang mengenal juga dengan Perhutani Corporate University. Jadi semua belajar tentang hutan di sini. Nah, tentang kehutanan yang ada di sini. Jadi Perhutani itu perusahaan seluruh Indonesia yang mengelola tentang hutan. Untuk apa? Menanam, memelihara, menjadikan hutan menjadi besar. Nanti ada yang terus besar, ada yang ditebang untuk kepentingan manfaat manusia. Tapi tidak lupa untuk menanam pohon lagi ya Pak. Harus menanam. Jadi nanti proses ditebang, ditanam lagi. Nah, prosedurnya seperti itu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sebentar lagi Meme Evi sama Sinta akan ditemani dengan Pak It untuk keliling-keliling daerah sini supaya anak-anak dapat melihat dan anak-anak dapat belajar tentang hal-hal yang ada di perhutani ini supaya kita tambah cinta lingkungan. Kita saksikan selanjutnya. Mama Evi, Iya. kita ada di bagian mana di perhutani ini? Nah, ini kalau anak-anak lihat, ini kalau di hutan keadaannya juga seperti ini. Ada pohon-pohon yang besar, ada juga pohon-pohon yang kecil. Kalau anak-anak lihat pohon ini sudah kering. Pohon ini adalah pohon yang sudah tua, Mem Sinta. Nah, supaya di hutan tidak gunduh, nah sudah ada pohon-pohon yang baru, pohon-pohon yang kecil yang akan menggantikan pohon-pohon yang sudah tua. Nah, anak-anak tadi kita sudah lihat macam-macam pohon di sini. Kita akan belajar manfaat hutan untuk masyarakat. Nah, Pak It akan menjelaskan kepada kita manfaat hutan untuk masyarakat. Ya, baik adik-adik. Selain tadi bicara tentang manfaat pohonnya, sebenarnya pohon dan lahannya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di sekitar hutan itu mereka menanam bahan makanan atau menanam rumput untuk makanan ternaknya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Misalnya dia menanam beberapa tanaman yang bisa tumbuh di bawah pohon. Jadi Seperti ini ya Pak ya? Kosong ya Bu, daripada ini kosong, ini ditanami. Dan mereka nanti berbulan 2 bulan, 3 bulan akan mendapatkan hasil ini. Jadi selain dia dapat udaranya, dapat suhunya, mereka dapat juga manfaatnya. Ini ada lombok nih, lombok yang bisa tumbuh diwargakan, ada jahe merah, ada laos, ada pepaya juga bisa yang tumbuh, kemudian rumput-rumput dan banyak pasti manfaatnya untuk makanan, untuk masyarakat. Jadi benar-benar pemanfaatan lahan ya Pak It ya? Memanfaatkan lahan daripada nganggur di bawah tegakan gini, ditanam itu. Banyak orang itu masyarakat yang sedang Tuh, anak-anak lihat. menanam itu, Pak. Nah, itu yang sedang menanam, mereka memanfaatkan ya ke hutan. Rumahnya di desa dekat hutan, maka dia
cari makannya seperti ini. Iya. Maka kita harus bersyukur yang hidupnya ada di tempat. Iya betul. Makan harus nanam dulu. Iya. Nanam dulu. Kita tinggal ambil di minimarket. Iya. Ya. Jadi ternyata hutan itu banyak sekali manfaatnya ya Pak ya untuk kita semua. Mudah-mudahan ya, kapan itu adik-adik berdoa kita bisa datang sendiri, kita cabut Iya, sendiri. wow. Kita cabut sendiri, kemudian kita bakar sendiri di sini. Biasa itu ya. Iya. Semoga keadaan semakin baik. Amin. Kunjung ke tempat ini ya Pak. Ya. Betul sekali. Kita seperti ini. Iya. Keliling ke tempat selanjutnya. Kita ikuti terus ya anak-anak. Let's go. Let's go. Nah, anak-anak kalau lihat di sekeliling Mem Evi dan Mem Sinta banyak daun-daunnya. Daun-daun Daun-daun Iya. kering ya. Daun-daun yang jatuh di hutan dimanfaatkan, jadi tidak dibuang sia-sia. Jadi dimanfaatkan dengan baik untuk dijadikan Apa ya, Mem? pupuk. Nah, kita akan kenalan dengan ahlinya yang tahu bagaimana cara mengolah daun-daun atau selasah ini. Kita panggilkan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita bersama dengan seorang bapak yang dia mengetahui yang ahli di bidang ini. Kita kenalan dulu ya. Selamat pagi Pak, dengan Bapak. Pamuji. Dengan Bapak Pamuji. Pak, Bapak bisa jelaskan Pak, ini tempat pengolahan sampah organik. Itu maksudnya bagaimana ya Pak ya? Baik, jadi Pusdik, khususnya Pusdik Kehutanan Madiun ini kan punya hutan, ya, punya hutan mini. Jadi di sini banyak serasah, ya, daun-daun kering yang berjatuhan. Kalau tidak dikelola ini kan malah kesannya kotor. Iya, betul. Ternyata serasah ini bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk pupuk, bahkan pupuk organik. Nah, sedangkan manfaatnya kebetulan ini Pusdik sendiri juga mengembangkan tanaman, ya baik empon-empon ya maupun sayur mayur, bahkan hijauan makan ternak atau rumput odot. Nah, ini sementara waktu memang pupuk ini setelah kita olah kita gunakan untuk memupuk tanaman yang ada. Tetapi ke depan barangkali kalau memang prospeknya bagus atau hasil dari pembuatan pupuk ini bagus, bisa jadi nanti akan dikomersilkan atau dijual. Oh, iya iya. Jadi sedikit banyak bisa menambah pendapatan perusahaan, sehingga nanti sampah ternyata jadi pundi-pundi uang. Nah, itu Jadi tujuannya. bermanfaat Iya, ya Pak ya, bermanfaat juga. Nah, ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kurang lebih prosesnya seperti apa? Ya, Bisa jelaskan baik. ya Pak ya? Jadi karena ini sampah kering ini, kalau ditunggu tanpa diolah ini butuh waktu yang cukup lama untuk menjadi pupuk, sehingga kita siasati atau kita membuat namanya bokasi ya, atau mungkin bisa jadi pupuk kompos yang difermentasi. Jadi sudah menggunakan bahan probiotik. Contohnya serasa ini nanti akan kita giling. Tujuannya untuk memperkecil saja ukuran, ya, ukurannya biar lebih kecil. Harapannya nanti kalau ukuran kecil itu akan lebih cepat, mudah lapuknya, ya, mudah proses atau mudah lapuk, ya, pelapukan lebih cepat. Nah, setelah kita giling atau kita buat kecil ukurannya, nanti tidak cukup serasah saja, tetapi kita kebetulan juga punya ternak kambing. Itu ternak kambing itu juga menghasilkan kohe atau bahasa Jawanya cenil ya, cenil kambing. Cenil. Nah, itu nanti kita padu dengan serasah yang sudah kita giling tadi. Terus kita tetap menggunakan probiotik, yaitu sementara kita memakai EM4 ya. Ini bukan berarti saya promosi ya produk ya, tetapi realitanya kami itu menggunakan EM4 ditambah dengan mulase atau tetes tebu ya. Tetes tebu. Nah, itu nanti akan kita padu, kita aduk ya. Kita kocor pakai itu tadi, tetes sama EM4 tadi. Nah, itu kita tutup rapat ya.
diharapkan tidak ada rongga udara sedikit pun, sehingga nanti akan mempercepat membantu mempercepat proses pelapukan ya. Nah, tetapi dalam 1 minggu itu kan sudah panas ya. Bahkan kalau bisa panasnya jangan sampai melampaui 50 derajat Celcius. Itu nanti kalau terlalu panas itu akan rusak, malah rusak. Maka dari itu kita cek ya. Kalau terlalu panas kita buka, kita aduk. Nah, karena pengotoran pertama itu mungkin karena bahannya ini kering, kemungkinan untuk airnya kurang rata, sehingga kita aduk sekalian yang kering kita tambah kocoran air lagi. Kita tutup lagi, dalam waktu 1 minggu kita bongkar lagi. Jadi setiap 1 minggu kita lakukan pembongkaran dan pengadukan. Jadi selain untuk pemerataan probiotiknya tadi, juga untuk mengatur suhunya. Nah, nanti kalau sudah kurang lebih 1 bulan atau 4 kali pengaduan, itu biasanya warna dari bahan itu sudah berubah. Yang semula itu coklat, itu akan menjadi kehitam-hitaman. Jadi tandanya itu sudah mendekati jadi. Ya, jadi. Dan baunya semula karena kotoran kambing itu baunya yang sangat aduh ya. Nah, itu nanti akan berubah wangian seperti wangi. Wanginya karena ada tetes tebu ya. Jadi baunya itu seperti tape. Jadi ada manisnya, ada apa itu? Sengak ya, agak sengak tapi bau seger, pokoknya bau seger. Tidak enak gitu ya Pak ya baunya. Jadi tidak ada di situ kesan kotoran kambing, itu sudah tidak ada. Nah, itu pertanda bahwa pupuk itu sudah jadi. Setelah itu kita bongkar, dan mendekati jadi itu suhu itu sudah mulai berangsur-angsur turun atau dingin ya. Kalau sudah gitu kita bongkar, lalu kita istilahnya kita diayer itu apa? Ditiris gitu loh. Ya, itu berarti pupuk sudah jadi dan bisa diaplikasikan atau dipupukkan pada tanaman yang ada. Tetapi karena kami juga punya alat, misalnya nanti pengen kualitas yang bagus atau ukurannya itu lebih kecil lagi, kita giling itu hasilnya malah bagus. Jadi sementara itu untuk proses pembuatan pupuk kompos yang berbahan dasar itu serasa atau daun kering plus sedikit kohe atau kotoran kambing. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, luar biasa ya anak-anak. Kita belajar banyak hari ini bagaimana mengelola daun menjadi pupuk. Pupuk kompos ya. Pupuk kompos. Wah, ternyata seru sekali perjalanan kita hari ini ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ye sudah menemani kita jalan-jalan hari ini. Kira-kira pesan apa untuk anak-anak Pak Ye? Pesannya singkat untuk anak-anak. Anak-anak sekalian, tugas kalian hanya satu untuk lingkungan ini adalah mempertahankan lingkungan. Menanam pohon minimal 1 orang itu 1 atau 2. Coba bayangin kalau 30 orang di lingkungan kalian udah 30 pohon, dan itu sangat membantu untuk kelestarian. Baik, terima kasih adik-adik, selamat belajar. Kalian adalah generasi penerus untuk lingkungan ini. Salam lestari. Salam lestari. Ikut kami berpetualang. Let's go. Setelah berpetualang, kita mau membuat sesuatu yang wow. Siap-siap ya, kita akan masuk ke ruang kreasi. Halo semua, kembali lagi bersama dengan Miss Yemima dan Dove di ruang kreasi. Buat ini, buat itu, buat yang seru. Yuk ayo tunjukkan kreatif. Baby shark, baby shark. Itu gambar apa ya? Ini loh Mem Dove, ini gambar shark.
Hari ini kita kan mau buat kreasi, Miss Yemima. Iya dong, hari ini kita mau buat kreasi. Anak-anak mau ikut bersama kami? Yuk! Alat dan bahannya, yang pertama kertas HVS, pensil, spidol, penghapus, dan krayon. Nah, sekarang yuk kita mulai membuatnya. Cara membuatnya, yang pertama kita lipat dulu ya kertas HVS-nya. Seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Sekarang kita mulai gambar ya hiunya. Anak-anak bisa minta bantuan orang dewasa yang ada di rumah untuk menggambarnya. Ini dia hasilnya. Sekarang kita buka ya. Kita mau menggambar mulutnya dan ekornya. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita buka ya lembarnya. Kita mau menggambar giginya dan mulut serta ekornya. Kita buat giginya runcing-runcing. Kemudian kita gambar ikan kecil di depan mulutnya. Nah, ikan kecilnya sudah jadi. Anak-anak boleh menggambar sesuka anak-anak ya gambar ikan kecilnya. Sekarang kita menebalinya. Kita tebali ya gambar ikannya. Setelah ditebali hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita mewarnai yuk. Nah, setelah diwarnai hasilnya seperti ini. Yuk kita buka lembarannya. Wah, ikan kecilnya mau ditelan hiu. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Wow, sudah jadi kreasi kita hari ini. Bagus kan? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai ketemu lagi di ruang kreasi. Buat ini, buat itu, buat yang seru. Yuk ayo tunjukkan kreasimu. Hari ini luar biasa ya, sudah berpetualang dan membuat kreasi yang wow. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Oke anak-anak, setelah belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami selalu. Amin. Dan anak Indonesia yang hebat, tetap satukan hati, satu rasa, satu cinta Indonesia.